baby blower 1 sampai 90 hari, kapasitas 20.000. Panjang kandang 55, lebar kandang 12, 3 row, 3A, 4 tingkat, 24 baris. Atap pakai peredam aluminium foil 5 mili double aluminium foil. Peredam sekalian sebagai peredam untuk close-up-nya. Tidak pakai plafon. Sistem plafon udah sampai di bawah seng, dikunci. Tidak usah pakai sandwich panel atau rock wool, karena di luar nanti akan dipasang paranet sebagai anti cahaya, supaya cahaya kita standarkan sendiri sesuai yang dibutuhkan oleh ayam. Karena cahaya matahari dari luar akan mengakibatkan, kalau kelebihan akan mengakibatkan kanibalisme. Pintu model sorong, sistem depan ini untuk dinding cooling pad, ini untuk jaring, ini untuk air cooling pad pakai tong atau drum. Ini untuk jaring pengaman cooling pad yang di dalam. Ini untuk jaring pengaman serangga dan debu. Belakang ada filterisasi sehingga debu keluar sudah aman, tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Baby blower 1 sampai 90 hari, kapasitas 20.000. Panjang kandang 55, lebar kandang 12, 3 row, 3A, 4 tingkat, 24 baris. Atap pakai peredam aluminium foil 5 mili double aluminium foil. Peredam sekalian sebagai peredam untuk close-up-nya. Tidak pakai plafon. Sistem plafon udah sampai di bawah seng, dikunci. Tidak usah pakai sandwich panel atau rock wool, karena di luar nanti akan dipasang paranet sebagai anti cahaya, supaya cahaya kita standarkan sendiri sesuai yang dibutuhkan oleh ayam. Karena cahaya matahari dari luar akan mengakibatkan, kalau kelebihan akan mengakibatkan kanibalisme. Pintu model sorong,
sistem depan ini untuk dinding cooling pad, ini untuk jaring, ini untuk air cooling pad pakai tong atau drum. Ini untuk jaring pengaman cooling pad yang di dalam. Ini untuk jaring pengaman serangga dan debu. Belakang ada filterisasi sehingga debu keluar sudah aman, tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Ini sistem kandang close. Banyak orang yang sudah melakukan close, terutama seluruh Indonesia, banyak lupa harus satu ini. Banyak yang lupa. Kenapa? Close orang bikin di sininya cooling pad, close system. Di Malaysia di sini adalah jaring pengaman, namanya jaring pengaman, agar orang tidak bisa mencampur aduk air yang sebagai kontaminasi racun atau apapun ke cooling pad. Nah, di sini pengamannya satu, juga ini akan dipasang jaring nyamuk. Setelah ini akan dipasang paranet dulu, baru dipasang jaring nyamuk supaya debu, serangga, lengketnya di sini. Jadi di paling luar ini adalah jaring. Jadi ini jaring hotip, nanti akan dipasang paranet, baru dipasang jaring nyamuk. Ya, sehingga semua serangga tidak bisa masuk, semua debu lengket di sini. Baru di sini ini untuk cooling pad. Ini untuk cooling pad. Nah, ini untuk bak cooling pad. Ini untuk bak cooling pad. Kenapa bak cooling pad kita atur di dalam? Biasanya orang atur di luar, dibikin sumur, bak atau sumur. Nah, kita bikin di dalam supaya air kita itu tetap kena dingin, sehingga dingin makin dingin. Juga tidak terkontaminasi oleh anak buah yang segala hal yang tidak kita inginkan. Jadi air di dalam, dan sini ada pintu, sini ada pintu. Itu pintunya. Pintunya kecil aja yang di ujung. Nah, di sini ada sekatan lagi, jaring lagi, namanya jaring hotip juga, seperti yang tadi di luar yang agak besar. Nah, ini ditutup tenda untuk pengaturan angin waktu umur 1 hari. Untuk pengaturan angin ada tenda, nanti kita atur naik turun tendanya sesuai kapasitas yang diinginkan. Nah, ini ada jaring juga sebagai pengaman air bak yang untuk cooling pad, supaya nggak orang cuci tangan di sini, siapapun nggak bisa. Baru ini ruang pintu masuk. Ini area untuk pindah ayam, area kontrol, area untuk grading ayam, nanti semua di sini. Jadi areanya kita nggak besarin karena memang seperti inilah kebutuhan. Baru kita ke belakang. Di belakang juga ada jaring pengaman. Juga ada kipas untuk yang daerah kipas. Nah, kandang ini dipasang dengan sistem box level. Jadi bisa di setel naik turun. Jadi kalau tanah lantai kita ini semen kan, tukang kan tidak bisa 100% rata. Tidak bisa sempurna, jangan jadi masalah kita. Kita rancang ya dari kandang yang dari import, yang dari luar negeri, yang close house, yang canggih ya juga begini. Dia ada sistem setel baut. Nah, sistem setel baut ini adalah dimana kandang kalau dia turun lantai tidak rata bisa di setel level, sehingga setiap baut semua ada. Setiap baut, nah semua ada, semuanya ada, sampai belakang semua ada.
Karena ini kandang yang bisa otomatis pakan. Yang bisa otomatis pakan. Arti dari otomatis pakan ada gimana membagikan pakan itu bisa rata setiap ekor ayam. Ya pembagiannya harus sedikit sekali. Karena kita tidak dibatasi oleh berapa kali otomatis pakannya mau jalan. Mau 10 kali, mau 20 kali bisa. Selama pakan masih ada ya kita jalan. Sehingga pembagiannya pasti rata. Kalau pakannya keluar banyak itu ya satu banyak terbuang. Waktu ayam makan juga terbuang karena pakannya. Jadi pakan harus sedikit. Jadi level ini sangat penting sebagai inti dari otomatis. Nah, lel yang tingkat pertama besar. Ini berfungsi sebagai pijakan, juga berfungsi sebagai lel. Yang tingkat 2 lebih kecil, yang tingkat 3 lebih kecil. Lel ini kita nggak pakai yang poti galvanis, kita cuma pakai yang galvanis saja. Dan sudah cukup tahan. Sudah seimbang dengan yang rangkanya yang di hot dip. Dan seimbang. Nah, kalau mau hot dipnya halus, bagus ya seperti ini. Ini namanya galvanis. Dan ini bukan hot dip, ini namanya chrome. Ya pasti hasilnya bagus. Licin. Tapi tipis. Tapi kalau untuk lel masih nggak masalah karena bisa diminyain, bisa diapain, jadi bisa tahan. Untuk kondisi barang-barang yang seperti kawat, rangka yang susah dibersihkan, yang susah dikasih oles minyak, ini harus hot dip. Nah, hot dip itu pasti kasar. Hot dip pasti kasar. Karena kenapa kasar? Karena dia tebal. Kalau mau hot dipnya tipis, yang mungkin di tempat orang lain bisa, di tempat saya nggak bisa karena saya SMI. Saya nggak bisa rubah kualitas, dan saya harga makanya lebih mahal dari siapa. Karena kita bermain di standar. Bermain di standar. Kalau untuk mau cari produk yang lebih murah, ya cari kompetitor, bukan cari saya. Oh, ini tenda apa? Ini nanti tenda. Tenda harus dari atas turun ke bawah. Dari bawah naik ke atas tutup. Jadi bukan seperti kandang postal yang dari bawah bukanya, bukan. Ini dari atas buka ke bawah, turun ke bawah. Area kipas. Di sini area kipas. Ini area kipas. Di sini area paranet untuk filterisasi debu dari ayam waktu dari kipas keluar. Nah, ini yang juga banyak nggak dilakukan oleh peternak Indonesia yang sudah menjalani flow, sehingga mereka sering kena masalah lingkungan, kena gigit-gigit orang. Ini nanti ada paranet yang kita bikin seperti kisi kasanaku, sehingga semua debu kalau sudah sini nanti sini akan dikasih air, sehingga debu semua jatuh ke air. Ini bersama pengaman terakhir. Jadi di sini nanti setelah kasih garing ini dikasihlah paranet. Sehingga udara yang keluar itu sudah bersih. Nah, kalau bau, untuk menangani bau, di sini dikasih spray air, yang airnya sudah dicampur dengan air sini, sudah dibikin filter, sudah dicampur pewangi dupa, pewangi apa, sehingga kalau angin yang keluar bukan bau talut lagi, bukan bau amonia lagi, tetapi sudah bau wangi dupa. Nah, itu aja sekilas. Nah, ini seputar pertanyaan kalau gimana ayam setelah pelihara, cara vaksin di lapangan, buatlah SOP yang benar supaya anggota yang kita rekrut untuk kandang baru ini sesuai SOP, yaitu standar operasional prosedur. Nah, cara vaksin kandang yang untuk bawah tingkat 1, caranya begini. Ayam pakai sekatan triplek
bikin ada tahanan kayu di bawah supaya dia mudah berdiri. Ayam diungsi di satu tempat, di sky. Lalu nangka ayam sini, vaksin taruh sini. Kenapa harus memakai cara seperti ini? Supaya ayam tidak tercecer yang tidak tervaksin. Jadi ayam tetap terkonsentrasi, semua tetap divaksin. Nah, itu selesai. Untuk tingkat 2 seperti biasa juga sama. Seperti tadi juga sama. Vaksin dari sini angkat sini vaksin taruh sini, dari sini vaksin taruh sini. Nah, untuk tingkat 3 juga sama. Untuk tingkat 4 juga sama. Angkat sini vaksin taruh sini. Kandang ini mudah didesain oleh siapapun. Desain pertama oleh saya, dan ini hasil saya. Siapapun yang mencontek atau membuat model ini boleh sama tapi tidak tahu sebenarnya apa manfaat dari desain yang sudah kita ciptakan. Banyak orang tidak paham di sini. Semua buat kandang mudah, mencontek mudah. Kompetitor ada datang mencontek, mengukur semuanya, tetapi apa yang seorang customer itu dapat itu bukan karena kandang aja. Dia membutuhkan kita untuk konsentrasi supaya gimana piara ayam yang lebih benar sesuai standar kita, yaitu manajemen hen house. Nah, dari situ aja. Sekian. Thank you.